Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu juga. diberkati. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Torsina Tumumpa menyampaikan selamat kita mengikuti ibadah perayaan Natal Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu tahun 2020, mari siapkan hati kita untuk menyembah Allah dan memuji Allah lewat ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, there are places in the sky. Jesus loved the little children of the world. Mari kita berdiri, panggilan beribadah. Anak-anak, guru-guru sekolah minggu dan orang tua yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan bersyukur dan hati gembira, saya mengajak kita semua untuk beribadah kepadanya. Dalam menyambut Natal Yesus Kristus Tuhan kita, marilah dengan penuh sukacita kita beribadah kepadanya pada saat ini. Dengan hati gembira, kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Dalam menyambut Natal Yesus Kristus, kita mengenang kembali kisah kelahirannya di Bethlehem. Kita memuliakan Dia yang kelahirannya kita rayakan dan nantikan datangnya kembali. Kita tahbiskan ibadah ini, ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, anak sekolah minggu Jemaat Gemim Torsina Tumumpa saat ini, ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi terang bagi segala bangsa, dan oleh Roh Kudus yang menuntun kita dalam terangnya yang menghidupkan. Amin. Bapa, ku datang pada
kebaikanmu. Silakan duduk semuanya. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Di perayaan menyambut Natal-Mu yang kudus, bersama keluarga besar, guru-guru dan anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Torsina Tumumpa saat ini ya Bapa, kami datang mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Sebab sering kali kami menyadari ada ucapan kami, ada sikap dan tingkah laku kami yang menyakiti hati Tuhan. Sebagai anak-anak, kami sering kali tidak taat kepada orang tua kami. Kami lebih suka bermain daripada belajar. Tetapi juga sebagai guru-guru sekolah minggu, kami terkadang lalai menjalankan tanggung jawab pelayanan kami. Saat ini kami memohon ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Basuhlah kami dengan darah anak domba Allah yang kudus, supaya oleh kasih karunia-Mu kami dilayakkan menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah perayaan menyambut Natal-Mu yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan pengakuan dosa yang sungguh-sungguh, disertai tekad untuk hidup dalam pertobatan, maka berlakulah berita anugerah Allah dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat ini kita akan mendengarkan nubuatan tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, seperti yang dikumandangkan para nabi. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam penghayatan makna Natal melalui penyalaan lilin-lilin Natal sebagai simbol terang Kristus. Matius 5 ayat 14a dan 16 mengatakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, dalam penghayatan akan sinar kasih Kristus, terang abadi yang menyinari kehidupan kita sehingga menjadi terang dalam kehidupan kita, maka saat ini mari kita menyalakan lilin-lilin yang telah disiapkan. Sementara lilin-lilin ini dinyalakan, kita menyanyi Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari kita siapkan hati kita dan seluruh keberadaan kita untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami. Di perayaan menyambut Natal-Mu yang kudus ini, ya Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat dan pengertian untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami menghidupinya dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, sehingga terang kemuliaan Tuhan akan terus terpancar dari seluruh kehidupan kami, karena firman-Mu diam di dalam kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Lukas, pasal 2, ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan belajar ayat hafalan ya. Mari kita buka Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas pasal 2 ayat 11. Dan Enci sudah menyalinnya di alat peraga seperti ini. Yang bagus sekali ya anak-anak. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Anak-anak sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Ya, saat ini cerita firman Tuhan di ibadah perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, anak sekolah minggu Jemaat Gemintor Sinatumumpa, diberi judul Pesta. Ya, pesta. Nah, hari ini pasti semua anak-anak gembira bukan? Yang ada di rumah juga pasti gembira. Kenapa? Karena hari Natal akan segera tiba. Nah, pasti anak-anak ingin sekali memperoleh sesuatu sebagai hadiah Natal ya. Ada yang menginginkan baju baru, ada yang menginginkan sepatu baru, ada yang mau kue yang banyak, atau dekorasi yang sangat indah di hari Natal, dan sebagainya ya. Nah, anak-anak, hal ini juga dirasakan oleh teman-teman kita. Ada 4 orang teman kita yang namanya Yani, Melki, Rani, dan Lydia. Mereka juga gembira menyambut Natal. Dan waktu mereka pulang dari ibadah sore gembira, sepanjang jalan mereka bercerita tentang bagaimana mempersiapkan Natal ya. Ada Yani yang bilang kepada teman-temannya, "Teman-teman, Natal sudah dekat. Apakah kita tidak akan merayakannya?" Nah, lalu Melki katakan, tentu saja harus dirayakan. Natal kan cuma 1 tahun 1 kali." Lalu temannya yang Rani berkata, "Lalu apa yang akan kita buat?" Kemudian Lydia yang menjawab, "Iya ya, apa yang akan kita buat?" Mereka kemudian berpikir-pikir apa yang akan mereka perbuat. Tiba-tiba Melki berkata begini, "Bagaimana ya kalau kita merayakannya bersama-sama? Kita buat di satu tempat yang luas supaya kita bisa mengundang teman yang banyak. Sekarang kan lagi ada virus corona ya teman-teman, jadi kita harus mencari tempat yang luas." Nah, Lydia menjawab, "Kita hias pohon Natalnya seindah mungkin. Juga harus ada makanan dan kue-kue yang enak, karena kita akan mengundang banyak orang. Jadi kita harus memberi mereka makan." Yani yang satu, teman yang satu langsung jawab begini, "Adik-adik, jangan lupa musiknya ya, supaya kita bisa joget. Tapi tempatnya di mana teman-teman?"
Lydia mengusulkan, bagaimana kalau di rumah Yani? Lalu 4 sahabat ini langsung bergegas, mereka cepat-cepat berjalan ke rumah Yani. Nah, anak-anak mereka pergi ke rumah Yani, mereka mau bertanya kepada orang tuanya Yani. Lalu mereka sampai di rumah Yani, mereka memberi salam, shalom. Nah, kompak sekali mereka. Lalu ibunya Yani langsung membalas dari dalam rumah, shalom, ada apa ini? Lalu Rani katakan, begini tante, kami mau merayakan Natal bersama. Sekarang kan ada corona, jadi kami memerlukan tempat yang luas supaya kami boleh mengundang teman-teman kami. Lalu Yani, tuan rumah, bilang begini, rumah kita dan halaman kita kan luas ya mama, boleh ya buat acaranya di rumah kita. Nah, ibunya Yani langsung mengatakan demikian kepada Yani dan teman-temannya. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Si Melki yang menjawab, anak-anak, kami akan berpesta. Wow, mereka gembira sekali. Lalu mamanya Yani bilang begini, kalian tahu apa yang harus kalian siapkan? Lalu Rani menjawab pertanyaan mamanya Yani. Tentu saja tante, kami akan menghias rumah tante, mendekorasinya dengan indah. Kami akan siapkan makanan enak untuk para tamu. Acaranya akan kami buat meriah. Nah, anak-anak, Mama Yani mengajukan satu pertanyaan kepada keempat orang yang bersahabat ini. Kalian tahu arti Natal? Mereka menggeleng, mereka bingung mau jawab apa. Lalu mereka bilang, kami tidak tahu. Nah, Mama Yani langsung katakan, Natal itu artinya kelahiran. Kelahiran siapa? Iya, mereka semua kompak menjawab, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lalu Mama Yani tanya, Tuhan Yesus lahir di mana? Mereka kompak lagi menjawab, di Bethlehem. Lalu Mama Yani tanya lagi, apakah Tuhan Yesus lahir di rumah atau di tempat yang mewah? Kali ini Yani yang jawab, anak-anak. Yani katakan, tidak Mama. Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang binatang, dibaringkan di dalam palungan. Lalu mamanya bertanya, apakah waktu itu ada pesta? Ketika Tuhan Yesus lahir, mereka menggeleng kepala, mereka katakan, tidak ada pesta waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Sehingga mamanya berkata, jadi pesta yang kalian buat ini untuk siapa? Mereka berempat tidak bisa menjawab. Sehingga Mama Yani menceritakan satu kisah kepada mereka. Mama Yani katakan begini, Tante mau bercerita tentang hari waktu Tuhan Yesus lahir. Bagaimana ya situasi waktu Tuhan Yesus lahir? Nah, inilah cerita Tante Yani yang mengatakan begini, seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus yang memerintah mengeluarkan satu perintah. Kaisar Agustus menyuruh semua orang untuk mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Semua orang harus mendaftar, harus ikut sensus. Termasuk di dalamnya Yusuf dan Maria. Karena Yusuf berasal dari Bethlehem, maka mereka pergi ke Bethlehem bersama dengan Maria. Yusuf mendaftarkan diri di kota Bethlehem pada waktu Maria sedang mengandung Yesus. Nah, anak-anak, waktu mereka sudah tiba di Bethlehem, pada saat itulah Maria hendak melahirkan Yesus. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Anak itu dibungkus dengan lampin ya, dibaringkan di dalam palungan karena mereka
tidak ada tempat untuk menginap. Sangat menyedihkan sekali. Dan anak-anak, pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Ketika mereka sedang menggembalakan dombanya di situ, malaikat Tuhan datang menampakkan diri kepada mereka, dan kemuliaan Tuhan, cahaya yang bersinar sangat terang, itu menerangi mereka sehingga para gembala sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kesukaan besar itu apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan atau terbaring di tempat makanan ternak domba. Nah, ketika malaikat sudah selesai berbicara, lalu tampaklah bala tentara sorga yang sangat banyak sekali anak-anak. Mereka semua memuji Allah dan mengatakan demikian, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan para gembala, mereka berkata kepada teman-temannya, "Ayo, mari kita ke Betlehem. Ayo kita melihat apakah peristiwa itu benar terjadi. Apakah benar ada bayi yang lahir di kandang domba." Nah, adik-adik, semua gembala-gembala itu pergi dengan semangat menjumpai Maria dan Yusuf, karena ternyata benar di kandang domba di Betlehem ada bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala sangat gembira, mereka sangat senang, dan mereka menceritakan bahwa malaikat Tuhan yang menyampaikan berita itu kepada mereka. Tetapi adik-adik, Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Nah, gembala-gembala yang melihat kelahiran Yesus, mereka semua memuji Tuhan, mereka semua memuliakan Tuhan, karena ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat itu semuanya benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, itulah cerita tentang kelahiran Yesus di kandang domba di Betlehem yang disampaikan oleh Ibu Yani kepada 4 orang yang bersahabat itu. Waktu keempat orang ini, Melki, Rani, Lydia, dan Yani, selesai mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, mamanya Yani kembali menanyakan kepada mereka, apakah pada waktu itu ada yang mengadakan pesta untuk kelahiran Tuhan Yesus? Tidak ada ya anak-anak. Jadi, untuk siapa kalian mengadakan pesta itu? Untuk Tuhan Yesus atau untuk kalian sendiri? Mereka berempat diam karena mereka tidak bisa menjawab. Lalu Mama Yani menjelaskan kepada mereka, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Karena Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Karena itu Bapa mengutus anaknya menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya
untuk menanggung dosa banyak orang, termasuk dosa enci-enci, engku-engku, dan dosa anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya kita semua menikmati keselamatan. Dia rela dicaci, dia rela dicambuk, diolok-olok, diberi mahkota duri, disiksa, disalib, dan mati bagi banyak orang. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, sehingga iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena itu kita harus bersukacita. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu sungguh luar biasa. Kita bersukacita bukan anak-anak? Tetapi bukan berarti kita harus berpesta pora. Kita harus bersyukur untuk kasih Allah yang telah memberikan Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Jadi anak-anak, kelahiran Tuhan Yesus kita sambut dengan sukacita, bukan berpesta pora, berfoya-foya. Karena apa? Karena keselamatan yang Tuhan beri tidak memerlukan baju baru, sepatu baru, atau hadiah-hadiah yang bagus, apalagi makanan yang enak-enak atau kue yang banyak. Tetapi keselamatan yang Tuhan beri, kita sambut dengan hati yang baru, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang bersukacita. Karena keselamatan yang diberikan, kita rindu mendengar suara Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar cerita ini mereka mengerti, sehingga mereka berjanji untuk merayakan Natal tanpa berpesta pora, tetapi tetap bersukacita, karena kita juga sama seperti keempat teman kita ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, anak-anak, apakah anak-anak di rumah bersukacita menyambut Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dengan beribadah dan merayakannya tanpa harus berpesta pora? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau bersukacita merayakan Natal tanpa harus berpesta pora? Iya, semua anak-anak pasti mau merayakan Natal ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari Natal ini, saya menyambut-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya. Saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan saya hidup yang kekal. Tuhan Yesus, tinggallah dalam hati saya, dalam hidup saya untuk selama-lamanya, dan tolong saya untuk mengingat terus kasih Tuhan Yesus kepada saya. Amin. Demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan kita sore hari ini. Biarlah cerita ini akan semakin membuat adik-adik mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Dengarkan kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak yang ada di rumah, karena kasih Tuhan Yesus kita telah diselamatkan dan menjadi kaya dalam segala hal. Mari kita mensyukuri anugerah selamat dari Tuhan dengan memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan, kita lakukan pujian, "Ku beri persembahan pada Tuhanku." Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan bela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu sang gembala menjaga dombanya, terpandang dari langit cahaya mulia. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, hadirnya Al-Masih. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus yang sudah menuntun kami, sudah menolong kami, sudah menyertai kami dalam persekutuan ibadah menyambut Natal-Mu bersama keluarga besar, guru-guru dan anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Torsina Tumumpa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh bernyanyi, bergembira bersama, berdoa, mendengarkan firman, memberikan persembahan. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kami harus melaksanakan ibadah ini dengan terpisah dari anak-anak kami, karena mereka harus ada di rumah mereka masing-masing. Tetapi situasi ini tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami percaya dalam segala keterbatasan kami melaksanakan ibadah ini, kasih setia Tuhan
tinggal tetap atas kami semua. Biarlah sukacita Natal-Mu yang kudus akan terus hadir dan nyata dalam kehidupan sekalian kami, teristimewa anak-anak kami yang harus merayakan Natalnya di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat Gemim Torsina Tumumpa ini, dari kolom 1 sampai kolom 40. Tangan pengasihan-Mu menaungi mereka. Jaga dan lindungilah mereka ya Tuhan. Anugerahkan senantiasa kesehatan dan kekuatan, sukacita berlimpah-limpah bagi anak-anak kami. Terlebih ketika kami mempersiapkan diri untuk menyambut Natal-Mu yang kudus ini. Engkau sendiri Tuhan yang memegang tangan anak-anak kami ini, memberkati tumbuh kembang mereka, memberkati hidup dan masa depan mereka. Sebab kami tahu dan kami percaya bahwa kepada setiap anak Tuhan memberikan talenta, kelebihan, keistimewaan yang berbeda-beda. Biarlah mereka semua akan terus bertumbuh dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami berdoa, tanamkanlah di hati anak-anak kami iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa mereka akan terus percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka, sehingga seumur hidup mereka tidak akan pernah berpaling dari imannya kepada Kristus. Terima kasih Bapa, berkati semua orang tua yang mendampingi anak-anak mereka di rumah. Biarlah Tuhan memberi hikmat dan pengertian, supaya setiap orang tua memiliki roh takut akan Tuhan, dituntun oleh hikmat yang daripada-Mu untuk mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Biarlah setiap orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar anak-anak kami ini akan mampu menjadi contoh dan teladan, akan mampu mewariskan teladan iman kepada anak-anak mereka. Lawat setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, kakak beradik. Kasih karunia Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjadi prioritas yang terutama dalam kehidupan setiap keluarga kami. Demikian dengan guru-guru sekolah minggu, dalam segala keterbebanan untuk melayani dengan kesungguhan hati, memberikan kehidupan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap guru-guru sekolah minggu, demikian mereka yang mau mengambil bagian dalam pelayanan saat ini, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Kasih karunia Tuhan melingkupi semua guru-guru sekolah minggu bersama setiap keluarga mereka masing-masing. Semakin memampukan mereka untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Pun demikian dengan Komisi Pelayanan Anak yang ada di jemaat-Mu, Jemaat Gemim Torsina Tumumpa. Mereka semua terus diperlengkapi oleh Tuhan. Otoritas dan wibawa ilahi dianugerahkan kepada mereka. Sehingga benar-benar Tuhan, impartasi berkat-berkat Allah menjadi bagian kehidupan sekalian guru-guru sekolah minggu, bahkan semua anak-anak yang dilayani. Terima kasih Bapa di sorga, berkati persembahan yang sudah kami berikan, supaya semuanya itu menopang pelayanan gereja-Mu di Jemaat Torsina Tumumpa, tetapi juga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah Bapa, ketika kami mempersiapkan diri merayakan Natal-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mau terus terbeban berdoa untuk para pasien, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Untuk tim medis yang merawat, Tuhan terus beri kesehatan, kekuatan baru, sukacita melayani. Tuhan terus melawat kota Manado, bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya tetap menjadi kota doa, kota berkat, kota kemuliaan, kota di mana nama Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Sebab kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga. Dan ketika kota kami diberkati, bangsa kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur permohonan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga besar, guru-guru dan anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Torsina Tumumpa, tetapi juga bersama semua perangkat pelayanan yang ada di gerejamu ini, baik para syamas, para penatua, para pendeta, guru agama, dan semua perangkat pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Kami mau bergandengan tangan bersama supaya gerejamu ini bertumbuh dewasa di dalam kasih Kristus Tuhan kami. Ini doa syukur permohonan kami Bapa. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita akan menutup ibadah ini dengan pujian Telah Lama Ku Cari-Cari. Mari kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus, beserta dengan kamu semua, dari sekarang ini sampai Maranatha. Amin. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Torsina Tumumpa menyampaikan Selamat Natal Yesus Kristus
2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua.